Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Asra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mendengar sebagian dari sejarah hidup Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat mulia yang sangat terkenal dengan kedermawanannya, yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perdagangan, ya. Sampai beliau berkata, ya, seandainya saya mengangkat batu, saya akan dapati di bawah batu tersebut la wajatu tahtahu zahaban am fiddatan. Saya akan dapat di bawahnya ada emas atau perak. Artinya sangat mudah bagi dia diberi kalau kita boleh katakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah untuk mencari rezeki, ya. Sampai dia bilang kalau saya angkat batu saya akan dapati emas atau perak. Dan benar-benar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu seorang yang sangat kaya raya dengan sedekahnya yang sangat-sangat banyak, insyaallah akan kita sampaikan pada saatnya, ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana nasabnya dan bagaimana keutamaannya dan bagaimana sifat-sifat fisiknya. Insyaallah pada pertemuan depan baru kita akan bahas tentang sedikit perjalanan hidupnya dan hadis-hadis yang penting yang berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Tapi adapun yang pertama akan kita bahas tentang nasab Abdurrahman bin Auf, ya. Beliau bernama Abdurrahman bin Auf, ya, bin Abdi Auf. Kembalinya bin Abd bin Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah dan seterusnya, ya. Jadi nama beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Bin Auf. Kemudian dia kembali kepada Bani Zuhrah. Zuhrah. Makanya dia disebut dengan Az-Zuhri, ya. Al-Qurashi Az-Zuhri. Dari Quraisy, ya. Karena bin Kilab, bin Murrah kemudian sampai kepada Quraisy, ya. Jadi dia Al-Qurashi Az-Zuhri dari Bani Zuhrah. Kenapa perlu kita ingat ini? Karena nasabnya sama dengan nasabnya ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibunya Nabi adalah Aminah, ya. Ya, Aminah bintu Wahab, kemudian bin Abdi Manaf, ya. Nanti kembali kepada bin Zuhrah, bin Kilab, bin Murrah, ya. Oleh karenanya Abdurrahman bin Auf dari akhwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, Aminah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda Nabi. Makanya dari sini kita tahu bahwasanya Abdurrahman bin Auf, ya, min akhwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwal maksudnya adalah saudara laki-laki ibu, ya. Saudara laki-laki ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam Banu Zuhrah, jadi secara umum Banu Zuhrah adalah dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ibunya. Kemudian sebagaimana juga kita mengatakan Banu Najjar. Banu Najjar juga akhwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari memiliki dua akhwal dari sisi ibunya, demikian juga dari sisi kakeknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Nah, Abdul Muttalib, ya. Bapaknya Hashim, ya. Itu menikah dengan seorang wanita di
Seperti kita jelaskan kemarin ketika membahas tentang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Hashim menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar. Oleh karenanya Bani Najjar adalah juga akhwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu saudara laki-laki dari ibunya, dari neneknya ya. Neneknya yaitu dan dari sisi kakeknya ya Hisham punya istri dari Bani Najjar, maka Bani Najjar juga adalah akhwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akhwal itu adalah saudara om-om dari jalur ibu. Adapun dari om-om dari jalur bapak namanya a'mam, dari jama' am ya, a'mam ya. Sehingga Nabi punya perhatian kepada Bani Zuhrah karena masih saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasabnya ketemu di Kilab bin Murrah ya. Yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya kembali kepada bertemunya di bin Kilab ya. Kilab. Bin Kilab. Ya. Muhammad bin Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay bin Kilab. Jadi Zahrah dan Qusay bersaudara. Zuhrah dan Qusay adalah bersaudara, dan disebutkan Zuhrah lebih tua daripada Qusay. Ini sekedar dari nasab dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu rata-rata sahabat jadi Asyara Mubasysyirin bil Jannah rata-rata Quraisy ya. Rata Quraisy, tapi mereka beda-beda kerabatnya. Seperti kalau Abu Bakar dari Bani Taim, makanya Abu Bakar At-Taimi. Kalau Umar dari Bani Adi, jadi Umar Al-Adawi ya. Nanti kemudian misal kalau Ali bin Abi Thalib sama dengan Nabi Al-Hashimi ya, dari Bani Hashim ya. Adapun Utsman bin Affan dari Umayyah jadi Al-Umawi, Utsman Al-Umawi. Semuanya Umawi, Adawi, Hashimi, Zuhri, Taimi, semuanya adalah Quraisy. Semuanya adalah Quraisy. Cuma mereka berbeda di bawahnya, tapi kembalinya induknya kembali kepada suku Quraisy, ya, suku Quraisy ya. Baik. Abdurrahman bin Auf ayahnya Auf wafat dalam kondisi di zaman jahiliyah ya, dibunuh, dirampok kemudian dibunuh ya. Auf ya wafat di zaman jahiliyah ya. Adapun ibunya Abdurrahman, adapun ibunya masuk Islam. Adapun ibunya ya sempat mendapati Islam, masuk Islam dan berhijrah. Islam dan berhijrah. Berhijrah ke Madinah. Kapan lahir Abdurrahman bin Auf ya? Tapi ada beberapa hal yang lahirnya lahir yaitu 10 tahun setelah tahun gajah ya. 10 tahun setelah peristiwa tentara bergajah. Tentara bergajah ya. Kalau disebut oleh para ahli sejarah dengan Amul Fil ya. Zaman dahulu sebelum dibuat tanggal Hijriyah, maka orang Arab mereka menamakan suatu kejadian dengan peristiwa. Ada peristiwa apa di situ? Itu jadi patokan. Adapun Nabi SAW lahir di tahun gajah. Lahir di tahun gajah. Kapan tahun gajah terjadi? Yaitu kalau kita bilang sebelum Hijriyah, yaitu sekitar 53 tahun sebelum Hijriyah. Itulah terjadi peristiwa datangnya Abraha dengan tentara bergajah. Karena itu peristiwa besar, maka kelahiran orang-orang dikaitkan dengan tahun gajah. Ada yang mengatakan 2 tahun sebelum tahun gajah. Pas tahun gajah. Sekian tahun setelah tahun gajah. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Beliau lahir 10 tahun setelah peristiwa tentara bergajah. Nabi lahir pas tahun Amul Fil, tahun peristiwa bergajah. Dari sini kita tahu bahwasanya Abdurrahman 10 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dari sini kita tahu bahwasanya beliau
lebih muda 10 tahun dari Nabi SAW. Sebetulnya lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf ya termasuk orang-orang yang spesial di antara keutamaan beliau ya. Keutamaan beliau nanti akan kita sebutkan lagi secara detail tapi kita singgung saja. Yang pertama adalah dia 1 dari 8. Kemudian juga beliau adalah 1 dari 5. Kemudian beliau juga adalah 1 dari 6. Kemudian 1 dari 10. Apa maksudnya ini semua? 1 dari 5, 1 dari 8, 1 dari 6, 1 dari 10. Yang dimaksud dengan 1 dari 8 adalah 1 dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Jadi beliau termasuk orang pertama masuk Islam. 1 dari 5 maksudnya apa? Dari 5 orang yang masuk Islam lewat Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mereka bersahabat dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. 5 orang tersebut diantaranya Abdurrahman. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kebaikan dia semua mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq lah yang memberi, dengan sebab dia Allah beri hidayah kepada Abdurrahman bin Auf. 1 dari 6 maksudnya apa? Dari 6 orang yang dipilih oleh Umar ketika akan wafat untuk diangkat sebagai khalifah. Sebagai khalifah ya. Ya, jadi di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ada 6 orang, Umar suruh mereka rapat, pilih salah satu di antara kalian yang jadi khalifah. Ya, ternyata akhirnya Utsman bin Affan ya. Abdurrahman bin Auf akhirnya tidak mau dan dia akhirnya memilih Utsman bin Affan dan akhirnya mengkerucut pada Utsman bin Affan akhirnya untuk menggantikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian 1 dari 10 maksudnya apa? 10 orang yang dijamin masuk surga, jamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa 10 orang tersebut? Ya kita biar enggak lupa kita sebutin lagi. Abu Bakar fil jannah, kata Nabi, Abu Bakar di surga. Nabi sebut namanya ya. Umar fil jannah. Umar di surga. Utsman di surga. Utsman fil jannah. Kemudian Ali fil jannah. Ali bin Abi Thalib di surga. Kemudian Talha bin Ubaidillah fil jannah. Talha di surga. Kemudian Az-Zubair bin Awam di surga. Baru Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf di surga. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Kemudian Sa'id bin Zaid di surga. Kemudian yang terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Ya, di surga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di antara 10 orang tersebut adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi kita sedang berbicara tentang sejarah seorang yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama dia ketika di zaman jahiliyah ya. Namanya nama sebelum Islam. Maka ada khilaf yang ma'ruf namanya Abdu Amr ya. Abdu Amr. Ya, Abdu Amr. Abdu Amr ya. Ini namanya nama kesyirikan ya, menisbahkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ada yang bilang namanya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, ya hambanya Ka'bah. Tapi yang ma'ruf namanya Abdu Amr. Kemudian Nabi SAW mengganti namanya dengan Abdurrahman. Ya.
nama yang sangat mulia yang penghambaannya kepada Ar-Rahman, yang salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan sekarang bicara tentang sifat fisiknya. Saya akan bacakan dari kitab Siyar A'lam An-Nubala ya, tentang sifat fisik Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Adapun sifat fisik beliau, kata Az-Zahabi ya, tentang sifat fisik beliau, perhatikan ya. Dari Ibrahim ibn al-Munzir, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Thabit an Sa'id bin Ziyad an Hasan bin Umar an Sahlah bintu Asim qalat, Sahlah bintu Asim berkata, kana Abdurrahman bin Auf abyad ya. Dia adalah seorang yang berkulit putih ya. Disebut juga ahdabul asfar ya. Beliau adalah ahdabul asfar, yaitu bulu matanya panjang ya, bulu matanya panjang. Kemudian akna itu hidungnya mancung tapi agak bengkok ya, akna. Kemudian tawilan nabain al-a'layain, gigi taringnya agak agak panjang ya, agak panjang daripada yang lainnya. Sampai sifat fisiknya disebutin ya. Rubbama adma nabuhu syafatahu. Terkadang dia menggigit bibirnya sehingga berdarah kadang-kadang ya, ada agak panjang ininya. Ya. Lahu jummatun asfala min udhunayhi. Rambutnya panjang sampai di bawah telinga beliau ya. A'naq, lehernya tinggi ya. Dhakhmul katifain, dan tulang belakang belikat beliau katif ini belikat beliau ya, pundak beliau besar ya. Ini di antara sifat fisik beliau. Kemudian juga di antara sifat fisik beliau kana saqita thaniyatain. Al-thaniyah ini ya. Jadi gigi beliau ompong di sini. Beliau ompong, jatuh. Enggak ada. Karena peperangan dan yang lainnya. Makanya disebut ahtam. Ahtam itu ompong ya. Beliau a'sar. A'sar itu dengan tangan kiri. Ya, a'sar maksudnya nulis tangan kiri, pakai seperti kita, kalau kita kidal bahasanya. Bahasa kita namanya kidal ya. Beliau a'sar. Kemudian beliau juga a'raj. Di akhir kehidupan beliau a'raj. A'raj itu pincang ya, karena banyak luka yang beliau dapatkan ketika dalam peperangan ya. Karena usiba yauma Uhud fahutim ya. Tadi beliau kenapa ompong, karena terkena luka dari peperangan ketika dalam perang Uhud. Wa juriha 20 jirahah, dan beliau terluka dengan 20 luka. Ba'dhuha fi rijlihi. Ya, salah satu sebagian lukanya di kakinya. Urrij, maka dia pun jadi pincang ya. Maka dia pun menjadi pincang. Jadi rupanya semua cacat atau kekurangan yang ada tubuhnya karena jihad. Giginya lepas karena jihad, perang Uhud. Kakinya pincang karena jihad radhiyallahu taala anhu. Jadi bukan karena naik motor, bukan karena naik sepeda jatuh, bukan ya, karena jihad ya, karena jihad. Kemudian wa kana Abdurrahman rajulan tiwalan. Dia adalah orang yang tinggi. Hasanal wajhi, wajahnya tampan. Raqiqal basyarah, kulitnya tipis. Fihi jana, agak menunduk. Karena tinggi, tidak tinggi tegak, agak menunduk sedikit ya. Abyad, berkulit putih ya. Musyraban humrah ya, agak kemerah-merahan saking putihnya. La yughayyir syaibahu, beliau tidak merubah ubannya, tetap aja berwarna putih. Ini kira-kira fisik Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan dalam kitab Siyar A'lam Nubala ya. Taib, adapun keutamaan beliau ya, selain yang tadi kita sebutkan ya, ada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan beliau, di antaranya manakib-manakibnya ya. Di antaranya Rasulullah SAW pernah sholat di belakangnya. Rasulullah SAW pernah sholat bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Kapan terjadinya? Ketika dalam perang Tabuk ya. Rasulullah SAW ada keperluan, kalau nggak salah buang hajat di waktu sholat subuh. Ya, kemudian ketika beliau pulang agak terlambat, ternyata orang-orang sudah bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Sebagaimana hadis diriwayatkan Al-Mughirah bin Syu'bah bercerita, yaitu Rasulullah SAW ingin buang hajat ya. Tabarraza Rasulullah SAW qibal al-qa'id fa hamiltu ma'ahu idawatan
qabla salatil fajar. Rasulullah SAW ingin buang hajat, maka aku bawa air buat Nabi SAW, bawa ember, buat air agar Nabi beristinja, yaitu buat cebok ya. Dan itu terjadi sebelum salat fajar ya. Intinya kemudian kami balik ya. Rasulullah SAW saya tuangkan air, dia pun berwudu, bersihkan tangannya semuanya. Kemudian kata Al-Mughirah, fa aqbaltu ma'ahu hatta wajada an-nas qaddamu Abdurrahman bin Auf fa shalla lahum. Maka ketika aku pulang bersama bersama Nabi SAW, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, ternyata Nabi mendapati orang-orang sudah memajukan Abdurrahman bin Auf untuk jadi imam. Fa shalla lahum, maka dia pun jadi imam kepada para sahabat ya. Menunjukkan beliau orang yang mulia ya. Sampai beliau disuruh jadi imam oleh para sahabat ya. Fa shalla fa adraka Rasulullah sallam ihda rak'ataini. Maka Rasulullah sallam dapat masuk dalam saf rakaat kedua. Rasulullah jadi makmum. Fa shalla ma'an nas rak'atal akhirah. Rasulullah sallam jadi makmum, salat bersama yang lainnya rakaat kedua. Falamma sallama Abdurrahman bin Auf, tatkala Abdurrahman bin Auf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qama Rasulullah SAW yutimu salat, Rasulullah SAW bangkit rakaat kedua. Ya, semua jadi perhatian karena semua orang tepat waktu, Nabi terlambat. Nabi masuk masbuk rakaat kedua. Semua sudah salam, Rasulullah berdiri lagi. Rasulullah berdiri lagi untuk melanjutkan salatnya rakaat kedua. Fa afza'a dzalikal muslimin. Ya, yutimu salatahu fa afza'a dzalikal muslimin. Orang semua pada tak kaget. Ternyata Nabi tadi salat, ya. Nabi sekarang rakaat kedua. Fa aktsarut tasbih, mereka semua subhanallah, subhanallah, mereka memperbanyak tasbih. Waduh, maksudnya gimana nih? Waduh, ternyata Rasulullah SAW tadi ada. Mereka pikir Rasulullah enggak ada, ya sudah. Mereka sudah diajari oleh Nabi untuk salat pada waktunya. Khawatir Rasulullah SAW salat di jalan atau bagaimana karena kondisi. Ternyata Rasulullah SAW datang dan Rasulullah jadi makmum, maka fa aktsarut tasbih, pada bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu enggak enak bagi Abdurrahman bin Auf. Ya, para sahabat semua enggak enak ya. Bagaimana Nabi jadi makmum? Falamma qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, dan mereka semua nunggu apa yang terjadi. Ketika Rasulullah SAW selesai salat, aqbala alaihim. Rasulullah SAW balik menghadapi para sahabat, kemudian beliau berkata, ahsantum, kalian telah berbuat yang baik. Au qala, atau Nabi berkata, asabtum yaghbituhum an sallu salata li waqtiha, ya. Kalian sudah benar ya, dan itu yang harus kalian lakukan karena yaitu para sahabat telah salat pada waktunya. Jadi Rasulullah SAW tidak marah, tidak apa-apa. Tapi ini menakjubkan ya. Ini menakjubkan, Rasulullah SAW salat di belakang Abdurrahman bin Auf. Dan ini pernah terjadi pada Abu Bakar ya. Kemudian Rasulullah SAW nanti ketika akan meninggal, Abu Bakar jadi imam. Kemudian Rasulullah SAW masuk di saf. Kemudian akhirnya Abu Bakar menjadi makmum bagi Nabi dan orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar. Ya. Tapi sebelumnya Abu Bakar di depan ya. Ini tentu menunjukkan keutamaan Abdurrahman bin Auf. Tidak ada terjadi seperti ini bagi sahabat yang lain, enggak ada. Kita tidak tahu ada sahabat lain pernah mengimami Nabi SAW, ya, kecuali Abdurrahman bin Auf meskipun satu rakaat. Ya, tapi ini adalah keutamaan, artinya Allah memberikan keutamaan bagi Abdurrahman bin Auf sempat jadi imam makmumnya Nabi SAW. Ya. Ini di antara keistimewaan Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf disebut oleh para ulama. Dan hadis tadi hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, hadis sahih. Kemudian di antara manaqib atau keutamaan-keutamaan manqabah dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, suatu hari terjadi perdebatan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid ya. Disebut dalam sebagian riwayat Khalid bin Walid mengatakan kalian nyebut-nyebut kalian lebih dahulu masuk Islam ya. Khalid bin Walid agak kasar kepada Abdurrahman bin Auf ya. Sehingga seakan-akan kalian muhajirin nyebut-nyebut kalian lebih dahulu masuk Islam daripada kami ya, seperti itu. Ya namanya para sahabat tidak luput dari kesalahan sehingga terjadi cekcok, gampangannya sederhana antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Siapa di antara kita yang tidak tahu Khalid bin Walid? Saifun min suyufillah. Pedang dari pedang-pedang Allah. Yang menamakan dia pedang Allah siapa? Nabi SAW. Ketika perang Mu'tah gugur amir yang pertama yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian gugur amir yang kedua Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian gugur amir yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Setelah itu tidak ada yang memegang bendera peperangan. Nabi di Madinah menjelaskan tentang terjadi peperangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qutila akhuhum Zaid syahidan, istaghfiru li akhikum." Terbunuh Zaid mati syahid, mohon ampunan buat dia. Pada saat mengatakan ghafarallahu lah ya. Semoga Allah mengampuninya ya.
dan para sahabat di Madinah ya. Kemudian Rasulullah kabarkan Ja'far juga meninggal. Jadi Rasulullah tidak ikut perang, tapi Rasulullah kabarkan apa yang terjadi. Kemudian Abdullah bin Rawah meninggal. Setelah itu siapa yang mengambil bendera peperangan? Kata Nabi SAW, fa akhadhaha sayfun min suyufillah. Maka diambillah pedang tersebut atau bendera peperangan tersebut oleh pedang Allah. Ya. Jadi Khalid bin Walid pedang Allah. Yang disebut tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali dia yang menang. Tidak ada yang sehebat sejago Khalid bin Walid. Tetapi ketika terjadi cekcok antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, maka Nabi tegur Khalid bin Walid. Ya. Kata Nabi SAW, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencaci ya salah seorang dari sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat yang khusus ya. Semuanya Khalid juga sahabat. Jelas, tapi ini sahabat yang spesial. Yang awal-awal masuk Islam, 8 orang pertama masuk Islam. Yang berhijrah ya. Makanya Abdurrahman bin Auf sahibul hijratain. Dia pernah hijrah ke Habasyah dan dia juga hijrah ke kota Madinah. Keutamaannya sangat luar biasa. Maka ketika Khalid bin Walid mencacinya bukan caci macam-macam, cuma bilang sederhana, kamu jangan sebut-sebut kalian dulu masuk Islam. Seperti itu maksudnya, udahlah jangan bilang-bilang kalian lebih, mungkin Khalid enggak suka dibilang. Abdurrahman bin Auf mengatakan kami lebih dahulu masuk Islam. Dia menjelaskan kami lebih dahulu masuk Islam, kami kaum Muhajirin, ya. Ini membuat Khalid bin Walid tersinggung dan dia bilang dia juga punya kehebatan yang banyak, makanya dia bilang jangan sebut-sebut kalian lebih dahulu masuk Islam daripada kami ya. Itu dianggap mencela bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menurut itu mencela Abdurrahman bin Auf. Perkataan Khalid begitu ya, bukan cercaan maki-maki, brengsek, bajingan, enggak bukan begitu, bukan. Cuma ngomong begitu aja. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianggap celaan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, bukan orang sembarangan, orang spesial. Ya. Abdurrahman bin Auf mengikuti seluruh peperangan. Ya. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semua peperangan dia ikut. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya. Sebelum ketika Khalid masih musyrik, ketika Khalid masih ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf sudah ikut perang, ya. Maka Nabi ingatkan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela salah seorang dari sahabatku, sahabat spesial maksudnya. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadim wala nasifahu. Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud tidak akan sama dengan infaknya salah seorang dari sahabatku Abdurrahman bin Auf yang cuma segenggam gandum, segenggam korma ya. Wala nasifahu, tidak juga cuma setengahnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala menjadi besar tergantung siapa yang melakukan amal soleh tersebut. Orang yang imannya luar biasa seperti Abdurrahman bin Auf, kaum Muhajirin, maka pahalanya menjadi sangat besar. Maka ini penting bagi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu untuk meningkatkan keimanan ya. Karena bisa jadi pahala menjadi besar ditinjau dari keimanan seorang tersebut ketika melakukan amalan tersebut. Ya. Nabi berkata Khalid bin Walid yang orang hebat luar biasa, ya. Yang punya karamah, pernah minum racun tidak mati, luar biasa. Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam peperangan, panglima tidak pernah terkalahkan. Kalau dia punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan emas besar gunung Uhud berapa kilo kira-kira ya? Panjangnya 7 sampai 8 kilo, lebarnya ya 2 sampai 3 kilo, tingginya 100 meter lebih, itu baru atasnya belum menjulang ke bawahnya. Mungkin 2/3 dari gunung yang muncul cuma 1/3. Entah berapa ribu ton, entah berapa, siapa yang mau timur juga, ratusan ribu ton mungkin. Dia punya emas sebesar itu, kalau dia infakkan tidak sama dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau hanya menginfakkan satu genggam gandum atau korma. Allahu Akbar ya. Kenapa mereka ini adalah para sahabat yang awal. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Awal-awal masuk Islam, 8 orang pertama masuk Islam. Yang infak mereka sangat dibutuhkan oleh Nabi SAW di awal-awal Islam. Apalagi infaknya Abu Bakar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abu Bakar. Tidak bermanfaat bagiku infak seperti infaknya Abu Bakar. Infak mereka sangat diperlukan dalam kelanjutan Islam. Kalau sekarang semua berinfak, alhamdulillah. Masing-masing punya pahala. Tapi tidak sama dengan infak di zaman lagi merintis. Tidak sama. Abdurrahman bin Auf ketika dia berinfak di zaman yang lagi sulit. Dia berinfak. Sehingga infaknya satu genggam masih lebih hebat. Bahkan setengah genggam di sisi Allah masih lebih hebat daripada infaknya Khalid bin Walid meskipun ribuan ton emas.
Ini cuma gandum, masih lebih hebat daripada ribuan ton emas. Nabi ingin menjelaskan, jangan sekali-sekali mencela sahabatku. Dan ini adalah antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Apalagi yang mencela tidak selevel dengan Khalid, seperti orang Syiah sekarang. Dan mencelanya luar biasa ya. Mencela maki-maki, mengkafir-kafirkan. Khalid bin Walid tidak mencela, cuma bilang gitu aja. Ya Abdurrahman, jangan kau sebut-sebut ayam, hari-hari yang di mana kalian lebih dulu masuk Islam daripada kami. Itu sudah dianggap celaan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi sahabat Nabi pun bertingkat-tingkat. Abdurrahman bin Auf termasuk sabiqunul awwalun, pertama masuk Islam. Muhajirin, tadi 8 pertama kali masuk Islam, 10 orang dia masuk surga ya. Orang hebat Abdurrahman bin Auf ya. Masih dibandingkan Khalid yang luar biasa, tidak ada apa-apanya dengan Abdurrahman bin Auf ya. Apalagi kemudian muncul orang Syiah sekarang yang memaki ya, mencaci dan tidak ada jasanya bagi Islam. Jasanya apa? Merusak Islam ya. Khalid bin Walid yang jasanya luar biasa saja dilarang oleh Nabi untuk mencela Abdurrahman bin Auf. Apalagi Abu Bakar. Ini datang orang Syiah yang jasanya enggak tahu apa. Jasanya nyebarin nikah mut'ah ya, nyebarin nikah mut'ah ya. Jasanya bikin kekacauan di sana sini ya. Kemudian mau berani-berani mencaci maki Abu Bakar radhiyallahu, mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Baik, di antara keistimewaan Abdurrahman bin Auf ya, tadi Nabi SAW yang mengganti namanya ya. Kata Abdurrahman bin Auf dalam hadis riwayat Al-Hakim dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, "Kana ismi fil jahiliyah Abdu Amr." Dulu namaku ketika zaman jahiliyah namanya Abdu Amr. Fasammani Rasulullah SAW Abdurrahman. Maka aku dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman ya. Dan apa namanya? Ini salah satu keistimewaan Abdurrahman, yang kasih nama dia adalah Nabi SAW ya. Di antara keistimewaan Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW pernah mendoakan ya, agar Allah an yasqiyahu min salsabilil jannah, agar Allah memberikan kepada Abdurrahman bin Auf minuman dari salsabil ya. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul," aku mendengar Nabi berkata li azwajihi. Ketika Nabi masih hidup, Nabi berkata kepada istri-istrinya sebelum Nabi meninggal. Nabi berkata, "Innal ladzi yahnu 'alaikum ba'di huwas sadiqul bar. Allahumma ski Abdurrahman bin Auf min salsabilil jannah." Ya. Dan hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nabi berkata kepada istri-istrinya, "Sungguhnya orang yang perhatian kepada kalian wahai istri-istriku setelah aku meninggal, dialah orang yang shadiq, yang jujur, al-bar, orang yang baik." Ternyata siapa? Abdurrahman bin Auf. Allahumma asqi Abdurrahman bin Auf min salsabilil jannah. Ya Allah, berikanlah minuman dari salsabil jannah, salsabil mata air di sana, kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, dan Abdurrahman bin Auf pasti masuk surga. Oleh karenanya ketika Nabi SAW meninggal, Abdurrahman bin Auf orang yang sangat perhatian kepada istri-istri Nabi SAW. Dia menghajikan mereka, disiapkan haudaj, disiapkan keranda di atas onta, ditutupin oleh Abdurrahman bin Auf, semua istri-istri Nabi naik, kemudian di antaranya untuk berhaji. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Di antaranya dia memberikan hadiah kepada istri-istri Nabi kebun yang ketika dijual harganya 400.000 dinar. 400.000 dinar dibagi-bagikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 400.000 dinar itu banyak banget ya. Ya. 1 dinar 4/4 gram emas ya. Hitung sendirilah ya. Ya. Jadi uangnya sangat banyak. Kemudian dia pun bagi-bagikan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya perhatian khusus kepada istri-istri Nabi ya. Bagaimana ini istri-istri Nabi, gurunya ya. Ya. Orang termulia di alam semesta. Bagaimana tidak dia perhatikan istri-istrinya. Demikian juga diriwayatkan Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman ya. Dia berkata, "Dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya. Faqalat li." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata kepadaku, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li amrukunna mimma yahumuni ba'di wa lan yasbir alaikunna illa sabirun. Fasakallahu abaka min salsabilil jannah. Wa kana Abdurrahman bin Auf qad wasalahunna bimalin fabi'a bi 40,000 ya."
Mohon maaf tadi bukan 400.000 ya, 40.000 dinar ya, 40.000 dinar. Mohon maaf, 40.000 dinar. Coba kalau kita kali 40.000 dinar, 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 40.000 dinar berarti berapa itu? 4 kali berarti 160.000 sekitar 170.000 lah, 170.000 gram emas. Berarti 170 kilogram emas untuk dibagi-bagikan kepada istri Nabi. Aisyah ketemu dengan anaknya Abdurrahman bin Auf, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Maka Aisyah berkata kepada anaknya Abdurrahman bin Auf, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, wahai istri-istriku, perkara kalian kalau aku sudah meninggal adalah perkara yang aku perhatikan. Itu perkara yang aku pikirkan kalau aku meninggal bagaimana kalian. Walan yasbir alaikunna illa sabirun, dan tidak ada yang bisa bersabar atas kalian kecuali orang yang sabar. Kemudian Aisyah berkata, fasakallahu abaka min salsabil jannah. Allah akan berikan minuman kepada ayahmu itu Abdurrahman bin Auf dari mata air salsabil di surga. Ya, kenapa? Wa kana Abdurrahman bin Auf qad wasalahunna, karena Abdurrahman bin Auf selalu memperhatikan kebutuhan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan dengan uang yang kebun kalau enggak salah yang dijual harganya 40.000 dinar ya. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar yang sangat mulia di antaranya adalah Rasulullah SAW telah mengatakan dia penghuni surga tadi, al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga dan Rasulullah menyebut namanya. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali di surga. Talha fil jannah, Talha di surga. Zubair bin Awwam fil jannah, Zubair di surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf di surga ya. Ya, ini sudah jelas Abdurrahman dijamin masuk surga. Kemudian di antara manaqib dari Abdurrahman bin Auf adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau mati syahid. Ya, beliau dianggap sebagai mati syahid. Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dia berkata, "Asyhadu ala tis'a annahum fil jannah, walau syahidtu ala al-ashir lam athim." Ya, lam atham ya. Kata beliau Sa'id bin Zaid, beliau berkata radhiyallahu anhu, aku bersaksi tentang 9 orang bahwasanya mereka semua penghuni surga. Seandainya kalau aku bersaksi untuk orang yang ke-10, maka aku tidak berdosa. Ya. Qila wa kaifa dzaka? Maka ditanyakan kepada dia, bagaimana engkau berani bersaksi bahwasanya 9 orang ini pasti masuk surga atau 10 orang pasti masuk surga? Bagaimana? Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Hira, kami suatu hari di Gua Hira, faqala uthbut Hira fa innahu laysa 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahid. Tenanglah engkau wahai Gua Hira, sepertinya Gua Hira bergetar. Sungguhnya tidak ada di atas engkau kecuali nabi dan seorang siddiq dan seorang syahid. Qila wa man hum? Siapa mereka ya? Maka Sa'id bin Zaid berkata, mereka yang disebut oleh Nabi ketika itu bersama Nabi adalah Nabi, Abu Bakar, Umar, siapa orang-orang yang dijamin surga, yaitu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf. Qila famanil ashir? Qala ana. Siapa orang ke-10? Kata Sa'id bin Zaid, saya 10 orang ke-10 yang Nabi persaksikan masuk surga ya. Jadi hadis ini Nabi ingin mengatakan bahwasanya di atas di Hira cuma ada 3 model orang. Yaitu Nabi, Siddiq, model ketiga yang mati syahid. Dan ketika mereka lagi ke situ sepertinya ya 10 orang tersebut ya. Dan yang Nabi jelas adalah Nabi Muhammad SAW. Yang Siddiq maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun sisanya adalah syahid ya. Adalah syahid ya. Subhanallah. Mereka pada meninggal mati syahid ya. Ya, mati syahid. Abu Bakar As-Siddiq, Umar mati syahid, Utsman mati syahid, Ali mati syahid, Talha mati syahid, Zubair juga terbunuh dalam peperangan ya. Dan seterusnya. Abdurrahman bin Auf ternyata setelah diteliti beliau meninggal bukan dalam peperangan, tapi beliau meninggal di atas tempat tidur, kemudian sakit, kemudian meninggal dunia. Tapi kenapa dikatakan dia mati syahid? Maka para ulama menjelaskan, ya, karena kita tahu mungkin niatnya untuk mati syahid sehingga dianggap oleh Nabi untuk mati syahid ya. Karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berniat untuk
man sa'alallaha syahadah. Barang siapa yang minta kepada Allah agar bisa mati syahid dan dia berminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, ballagahullah manazil syuhada. Maka Allah akan menyampaikan dia pada derajat orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyi, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Dan Abdurrahman bin Auf ingin mati syahid. Setiap peperangan dia ikut, tapi qadarullah tidak meninggal. Mungkin Allah ingin dia tetap ada karena bagaimana kehebatannya dalam berinfak. Kehebatannya dalam berinfak. Dan infaknya semua fisabilillah. Ya, kalau dibilang dia mati syahid, ya dari sisi infaknya luar biasa. Tapi kemungkinan besar tadi dia ingin mati syahid tapi ternyata tidak dikabulkan secara sungguh-sungguh, dan meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, maka beliau sudah berniat untuk mati syahid. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Insyaallah mengenai sirahnya, ya, cukup panjang, mungkin saya akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, intinya Abdurrahman bin Auf di antara sosok yang paling hebat dalam bersedekah, ya. Kita tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq juga bersedekah, Umar juga bersedekah. Tetapi kalau lihat dari nominal yang disedekahkan, tidak ada yang mengungguli Abdurrahman bin Auf. Ya, kita tahu Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan seluruh hartanya. Umar mensedekahkan setengah hartanya. Utsman sedekah luar biasa, ya. Ya, tetapi dari sisi nominal, ya, tidak ada yang sedekah seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.